Pendudukan Jepang di Indonesia dan dampaknya plus strategi Indonesia menghadapi Jepang. Latar belakang pendudukan Jepang. Jepang mulai menduduki Indonesia pada Maret tahun 1942, setelah mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia II. Pendudukan ini berlangsung selama 3,5 tahun. Jepang menggunakan propaganda Asia Timur Raya untuk menarik simpati rakyat, seolah-olah datang sebagai saudara tua yang ingin membebaskan bangsa Asia dari penjajahan Barat. Menguasai sumber daya alam untuk kebutuhan perang. Menjadikan Indonesia sebagai wilayah strategis untuk pertahanan. Mendukung perluasan wilayah Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Kebijakan Jepang di Indonesia. Bidang pemerintahan. Indonesia dibagi menjadi wilayah pemerintahan militer. 1. Jawa Madura. 2. Sumatera, dan 3. Indonesia Timur. Semua jabatan penting dikuasai tentara Jepang. Bidang ekonomi. Eksploitasi besar-besaran terhadap hasil bumi. Rakyat dipaksa menyerahkan hasil panen. Distribusi bahan pokok diatur secara ketat menimbulkan kelangkaan. Bidang militer. Jepang membentuk organisasi militer dan semi-militer untuk melatih rakyat, antara lain. Peta, Pembela Tanah Air, Heiho, Seinendan. Keibo dan pelatihan ini secara tidak langsung membentuk kader pejuang kemerdekaan. Bidang sosial, kerja paksa, Romusha, dilakukan secara luas. Larangan berkumpul tanpa izin, sensor ketat terhadap berita dan hiburan. Bidang pendidikan, bahasa Jepang dijadikan bahasa pengantar. Banyak sekolah ditutup. Buku-buku diawasi dan disesuaikan dengan propaganda Jepang. Dampak pendudukan Jepang. Munculnya organisasi militer, semi-militer yang melatih kedisiplinan. Tokoh bangsa mendapat kesempatan mempelajari strategi perang. Lembaga seperti BPUPKI dan PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan. Ekonomi Indonesia hancur akibat eksploitasi. Bahan makanan langka, harga naik, inflasi. Rakyat menderita karena kerja paksa dan kekurangan kebutuhan pokok. Banyak korban jiwa akibat Romusha. Kesejahteraan rakyat menurun drastis. Penindasan dan kekerasan oleh militer Jepang. Sekolah disederhanakan dan diarahkan untuk kepentingan Jepang. Bahasa Jepang menjadi bahasa wajib. Media diawasi ketat, budaya Jepang disebarkan. Pemuda terlatih secara militer melalui peta, Seinendan, Desbe. Rakyat Indonesia semakin bersatu dan semangat nasionalisme meningkat. BPUPKI dan PPKI menjadi langkah nyata menuju kemerdekaan. Strategi Indonesia menghadapi Jepang. 1. Perlawanan terbuka. Terjadi di berbagai daerah. Perlawanan peta di Blitar, Supriyadi. Perlawanan di Aceh, Tasikmalaya, dan lainnya. 2. Penyebaran berita dan gerakan bawah tanah. Membantu sekutu secara diam-diam, mengumpulkan senjata untuk persiapan kemerdekaan. 3. Menambah pengalaman militer, mengorganisasi pemuda, menanamkan semangat perjuangan kemerdekaan, masuk ke organisasi resmi Jepang, menekan Jepang agar memberi janji kemerdekaan, mendorong pembentukan BPUPKI dan PPKI. Kesimpulan, pendudukan Jepang membawa penderitaan besar, terutama dalam ekonomi dan sosial. Namun pelatihan militer dan pembentukan lembaga politik seperti BPUPKI menjadi modal penting untuk kemerdekaan. Strategi Indonesia mencakup perlawanan, diplomasi, pemanfaatan organisasi Jepang, dan persiapan matang menuju proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945.